Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau menjelaskan sedikit tentang bagaimana menuliskan knowledge gap dalam pendahuluan artikel jurnal internasional. Jadi knowledge gap ini sangat penting ada di bagian pendahuluan, karena inilah yang menjadi rasional atau alasan utama sebuah penelitian dilakukan. Nah, jadi ini harus ada, dan bagi yang belum memahami, belum mengenalnya, nah sering tidak ada di dalam artikelnya, ya, sehingga biasanya reviewer maupun editor menyuruh penulis tersebut menuliskan knowledge gap-nya. Semoga video ini berguna, bermanfaat. Saya Safnil Arsyad dari program Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Nah, jadi di sini di bagian pendahuluan menurut Syekh Zad 2008, the significant purpose of the author in the introduction of research article is to convince the reader about the importance of the work to be presented. Ini yang paling penting dalam pendahuluan itu adalah meyakinkan pembaca bahwa penelitian yang telah kita lakukan, ya, karena ini berupa artikel, itu penelitian yang penting. Nah, untuk mencapai itu, untuk meyakinkan pembaca, to achieve this end, a convincing niche, ini kata kuncinya niche ini, yaitu gap, ya, a convincing knowledge gap needs to be built by evaluating, rejecting, or indicating gaps in previous related work. Jadi cara menyatakan niche atau membangun niche itu, keyakinan pembaca, kita harus mengevaluasi, evaluating, atau rejecting, ya, tidak sependapat atau menolak hasil penelitian terdahulu, ataupun menunjukkan kelemahan, keterbatasan, atau kekurangan. Nah, jadi itulah yang disebut dengan niche, establishing the niche in the research article introduction. Nah, ini sesuai dengan pola, ya, Cars Swales, bahwa niche-nya itu ada di move 2. Establishing a niche itu ada di move 2, ya. Ini menurut model Cars 1990. Swales merinci ada 4 alasan sebuah penelitian dilakukan. Yang pertama, mengcounter, ya, membantah hasil penelitian terdahulu, ya, ini mungkin yang paling susah, ya, paling berat, makanya ditaruh di paling atas. Yang kedua, ini indicating a gap, menunjukkan celah tadi, ya, gap, knowledge gap. Yang ketiga, question raising, ya, menunjukkan ada pertanyaan yang belum terjawab. Yang keempat, continuing a tradition, jadi tidak berdasarkan knowledge gap, tapi ini melanjutkan kebiasaan, ya, penelitian terdahulu, ya, yang secara periodik, misalnya sekali 10 tahun ini perlu diteliti, ya, sehingga tidak ada knowledge gap, maka penelitian ini harus dilakukan. Nah, itu 4 model. Namun pada model 2004, ya, Cars dari Swales 2004, jadi tidak lagi dirinci menjadi 4, ya. Swales menyadari bahwa sebuah penelitian, ya, bisa dilakukan tidak berdasarkan knowledge gap, tapi hanya sekedar menambah pengetahuan, ya. Artinya, ya, juga ada keterbatasan dari penelitian terdahulu. Jadi mungkin di dalam bidang-bidang ilmu tertentu tidak perlu dinyatakan knowledge gap, ya, seperti di bidang engineering misalnya, ya, walaupun tidak ada kelemahan dalam produk yang lama, tapi karena
inovasi itu harus dilakukan terus, maka perlu dilakukan penelitian agar ya produk tertentu bisa meningkat, ya, kualitasnya bisa lebih baik, ya, tanpa mengindikasikan adanya knowledge gap. Tapi di bidang ilmu sosial umumnya ada uh, knowledge gap, ya, pada bagian pendahuluan artikel tersebut, karena knowledge gap itulah yang dijadikan dasar utama sebuah penelitian dilakukan. Dan knowledge gap itu, ya, atau MOVE 2 establishing a niche itu berupa hasil dari kajian terhadap penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Tanpa itu kita tidak bisa menyajikan atau menunjukkan knowledge gap. Nanti kita lihat beberapa contoh, ya, hasil dari kajian evaluatif terhadap penelitian-penelitian terdahulu, ya, yang disebut dengan literature review, barulah muncul kalimat knowledge gap. Apa itu knowledge gap? Nah, ini menurut Lindeberg 2004. Ini di dalam model SCAS, ya. In the CAS model, move 2 is the key move, as it is the hinge that connects move 1 to move 3. Ya, what has been done to what the present research is about. Ya, jadi apa yang sudah diteliti orang dan apalagi yang mau diteliti oleh penelitian yang ini, yang sedang atau yang sedang dilakukan atau yang sudah dilakukan. Knowledge gap itu berfungsi sebagai mini kritik, ya. It function as a mini critic and often consists of not more than one sentence. Jadi sering hanya terdiri atas satu kalimat saja, ya, knowledge gap itu. Tetapi tentu ada alasannya mengapa muncul mini kritik ini atau knowledge gap ini. By indicating a knowledge gap, the writer builds up a demand, ya, mengembangkan, memunculkan demand, tuntutan for the current contribution, ya. Dengan adanya knowledge gap itu kita berjanji bahwa kita akan memenuhinya, ya, menepatinya. Ya, essentially the gap represent an unresolved question. Pada utamanya gap itu adalah pertanyaan yang belum terjawab, that the current contribution seeks to solve. Dan itulah alasan mengapa suatu penelitian dilakukan, karena ada pertanyaan yang belum terjawab, ya. Jadi dalam penelitian itu kan kita mengajukan pertanyaan lalu menjawab pertanyaan. Nah, mengapa kita mengajukan pertanyaan? Karena adanya knowledge gap. Jadi pertanyaan penelitian didasarkan kepada knowledge gap. Ini beberapa contoh knowledge gap, ya, dan sering tidak muncul di awal paragraf, sering, ya. Jadi kalau dia muncul di awal paragraf, itu merupakan kelanjutan dari paragraf sebelumnya, tapi sering tidak muncul di awal paragraf. Nah, di sini munculnya di kalimat kedua dalam sebuah paragraf yang saya ambil dari Syekh Zad, ya. Langsung dia mengatakan, ya, unfortunately the available literature about CS, ya, is limited to the analysis of overall structure of the CS research article. Ya, dikutip di sini, ya, didukung dengan referensi and the generic evaluation of the introduction of a software engineering article. Jadi dengan menggunakan kata sambung, ya, unfortunately, atau kata hubung conjunction unfortunately, ya, penulis menunjukkan knowledge gap, ya, bahwa literatur tentang CS itu hanya terbatas pada overall structure, jadi struktur makro, ya, umum dari CS research article, ya, computer science, ya. CS itu computer science. Di artikel-artikel tentang computer science hanya menunjukkan struktur makro saja, ya. Generic evaluation in the introduction, ya, of software engineering article. Nah, jadi tidak ada penelitian tentang
struktur mikro ya. Jadi kalau dalam model Schwartz itu struktur makro itu move, struktur mikronya step ya, dan bisa lebih kecil lagi dari itu ya. Jadi ada lagi ya, bisa ada di bawah step. Nah, jadi kalau makro itu move. Jadi ini knowledge gap dalam artikel ini ya, uh, bahwa penelitian yang ada atau literatur yang ada hanya membahas tentang struktur makro dari artikel, pendahuluan artikel dalam bidang computer science. Nah, contoh lain lagi yang saya ambil dari Arshad et al. 2018 ya, juga tidak menjadi kalimat awal di dalam paragraf ya. Karena di kalimat pertama itu biasanya kita merujuk lagi kepada penelitian-penelitian yang sudah kita review di atas ya. Di sini misalnya ada studies by Arshad 2003 dan Adnan 2009 are important in order to identify how Indonesian authors rhetorically address their communicative function in the Indonesian or English literature article introduction. However, ya, jadi juga di sini sering kita lihat ya kata as far as we are concerned, as far as we are aware of, as far as we know ya, atau as far as this author is concerned ya. Jadi bisa menggunakan we, bisa juga menggunakan this author kata satu orang, these authors ya, kalau banyak penulisnya. However, as far as we are concerned, there is no study on how Indonesian authors rhetorically review literature when writing research article in English in multidiscipline journals. Jadi ini yang dianggap belum ada, yang sudah ada mungkin monodisiplin ya. Atau research artikel dalam bahasa Indonesia. Tapi yang belum ada itu analisis tentang literature review ya, dalam artikel jurnal penelitian berbahasa Inggris dan dalam berbagai bidang ilmu. Dan oleh sebab itu, therefore, the main objective. Nah, langsung kita menyatakan tujuan penelitiannya ya, karena sudah dilihatkan knowledge gap-nya. Contoh berikutnya saya ambil dari Al-Fajri 2020, juga kalimat mini kritik tidak muncul di kalimat pertama dalam sebuah paragraf ya. Penulis ini Al-Fajri juga merujuk lagi kepada penelitian atau referensi yang sudah ada ya. Namun di dalamnya dia tulis, nevertheless these previous studies have a tendency to examine media constructions of Muslims as a homogeneous community. Nah, jadi itu alasannya ya. Namun penelitian-penelitian yang sudah ada, yang sudah dilakukan orang cenderung meneliti konstruksi media tentang Muslim sebagai homogeneous community, komunitas yang homogen ya. Jadi dia tidak menganggap komunitas Muslim itu heterogen. That is to say that very limited work. Dia nyatakan lagi bahwa sangat terbatas, sangat sedikit penelitian yang fokus kepada discursive representation of Muslim from a specific denomination, region or country. Jadi dia tidak melihat variasi perbedaan Muslim dari wilayah-wilayah yang berbeda atau negara-negara yang berbeda ya, karena dia menganggap Muslim itu di mana-mana sama. Nah, itulah kritik dia, mini kritik dia terhadap penelitian terdahulu. Dan oleh sebab itu ya, secara tidak langsung dia menyatakan penelitian ini perlu, yaitu dengan menganggap Muslim itu tidak homogen. Nah, kira-kira seperti itu yang tersirat ya. Karena penelitian ini tentang Muslims in Indonesia ya, misalnya Indonesia, which has the largest Muslim population, is often backgrounded ya, and Muslim countries which are foregrounded are those that are seen as dangerous and problematic, such as Afghanistan and Iraq ya. Jadi Muslim di Indonesia sering menjadi background ya, di belakang, sementara yang ke depan yang muncul itu adalah Muslim ya, seperti di Afghanistan
dan Irak. Dan menurut Al-Fajri, ini tidak tepat ya, atau tidak benar yang menganggap Muslim itu di mana-mana sama, homogen, padahal itu mestinya heterogen. Berikutnya contoh mini critics atau knowledge gap saya ambil dari Sun dan Vespoor ya 2020, juga muncul di tengah paragraf ya. Jadi setelah dia mengulas kembali penelitian terdahulu, previous studies have tended dan seterusnya, lalu di tengah paragraf muncullah kalimat however findings concerning the relation between teacher qualification and child language attainment have been mixed. Ya. Jadi penelitian antara kualifikasi guru dan capaian pembelajaran bahasa anak itu campur. Temuannya ya, tidak konsisten, tidak sama ya. Lalu dia kutip di sini Conner et al 2005, Darling Hammond and Young 2002, dan Felenchuk et al 2017. Early and colleges ya, ini 2007 systematically reviewed 7 major studies in the US using teachers degree to predict 4-year-old children's outcomes, controlling for children's previous vocabulary score and other demographic features found no relation between the teacher's highest degree and the children's respective vocabulary performance. Nah, itu kira-kira ya. Jadi ada penelitian yang menemukan ada korelasi atau hubungan antara kualifikasi guru dan capaian penguasaan vocab siswa ya, atau anak, dan ada yang tidak. Nah, itulah yang dia maksud dengan mix ya, mix results atau mix findings. Nah, jadi ini yang dia jadikan sebagai mini critics, bahwa penelitian terdahulu itu hasilnya tidak konsisten ya. Tidak semuanya mengatakan, ada yang menemukan adanya korelasi atau hubungan antara kualifikasi guru dengan capaian pembelajaran anak, dan ada yang tidak. Jadi ini yang kritik dia, dan inilah yang jadikan alasan untuk sebuah penelitian ya. Ini yang disebut dengan contoh berikutnya Michelle et al 2019 ya. Ini juga tidak muncul di awal paragraf. To the best of our knowledge, no earlier work has investigated young learners' performance on integrated tasks in relation to individual differences ya, in WM function. Jadi penulisnya mengatakan ya, sepengetahuan mereka belum ada penelitian terdahulu yang meneliti capaian pembelajaran young learners, anak-anak kecil, tentang integrated task ya, tugas yang terintegrasi, dan dalam hubungannya dengan perbedaan individu. Nah, ya. Jadi ini alasannya ya, melakukan penelitian karena belum ada sebelumnya. Nah, mini kritik seperti ini harus didasarkan pada kajian pustaka yang banyak ya, dan karena supaya tidak dianggap subjektif atau terlalu mudah menyimpulkan belum ada ya. Artinya kalau sudah ada sementara kita belum tahu, nah ini menjadi lemah ya, pernyataan atau klaim kita seperti ini menjadi lemah ya, karena ternyata sudah ada, cuma kita yang belum membaca. Jadi kita klaim seperti ini, mini kritik seperti ini agak beresiko. Nah, tapi penulis mengatakan to the best of our knowledge ya, sepengetahuan mereka ya. Jadi kalau ada yang dia tidak tahu, berarti itu tidak masuk ke dalam pengetahuannya. Artinya dengan dengan kata to the best of our knowledge, dia membentengi ya dirinya ya, bahwa mungkin
saja ada yang dia tidak tahu. Jadi ini berupa tindakan menyelamatkan muka, ya, face threatening act, to avoid face threatening, ya. Oke. Nah, ini penulis ini Sun dan Dang ini 2020 ini menyatakan 5 knowledge gap untuk mendukung penelitiannya sekaligusnya. Jadi knowledge gap ini kalau bisa lebih dari satu ya lebih baik, ya. Tetapi tentu harus logis, ya, dan ada faktanya. Jadi ini penulis ini Sun dan Dang ini menyatakan 5 knowledge gap atau mini kritik dari hasil evaluasi mereka terhadap penelitian-penelitian terdahulu, ya. Taken together, previous studies have provided useful information about the vocabulary in EFL textbooks. Nah, jadi ini penelitian-penelitian tentang vocab di buku ajar. Namun there are several areas that deserve attention. Namun ada beberapa topik atau fokus penelitian, area penelitian yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Nah, apa itu? Yang pertama, none of the previous studies, jadi tak satu pun penelitian terdahulu yang meneliti examine textbook from all three perspective, dari 3 perspektif sekaligus, yaitu muatan vocabulary load, number of high frequency words occurring in the textbook, jumlah kata-kata high frequency, kata-kata yang sering dipakai, ya, di dalam textbook itu, dan repetitions of words in text, dan pengulangan munculnya kata-kata yang sama di dalam buku teks tersebut. Nah, ya, tidak ada yang dari penelitian yang dia review, tidak satu pun yang meneliti ketiga aspek ini, 3 perspektif ini, ya. Yang kedua, second, previous studies often relied solely on the analysis of textbook corpora. Jadi penelitian terdahulu itu sering hanya bertumpu berdasarkan analisa textbook, kecuali satu, ya, Nguyen 2020 examine the lexical demands of textbook in relation to the textbook users. Nah, ya, vocabulary knowledge, but he did not focus on each grade level. Jadi kebanyakan penelitian terdahulu itu hanya meneliti textbook, jadi tidak dikaitkan dengan variabel lain. Nah, kecuali Nguyen ini dia hubungkan dengan pengetahuan vocab, penguasaan vocab pengguna. Nah, namun ada lagi kelemahannya, yaitu tidak menyebutkan grade-nya pengguna tadi, pengguna textbook tadi, ya, misalnya siswa apakah SD atau SMP atau SMA, itu tidak diteliti oleh Nguyen ini. Jadi ini keterbatasan penelitian dia, walaupun dia sudah meneliti di luar textbook dan hubungnya dengan pengetahuan atau penguasaan vocab peneliti. Yang ketiga, kecuali Nguyen 2020, previous research used the 2000 word families, ya, from West 1953, yaitu GSL, ya, General Service List, to represent high frequency vocabulary. Nah, subsequent studies, ya, penelitian yang terakhir yang akhir-akhir ini, Dang and Webb 2016 dan Dang et al 2020 have found that Nations 2012 BNC COCA list better represent high frequency words than GSL. Jadi sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan daftar kata-kata high frequency dari West 1953 atau GSL, ya, General Service List dari Michael West, ya, 1953, kecuali Nguyen, ya, yang lainnya menggunakan GSL. Nah, padahal menurut, ya, Dang and Webb, ya, Dang et al 2020 menyatakan bahwa daftar high frequency words dari Nation 2012 yang disebut dengan BNC COCA list
itu lebih baik ya daripada daftar kata-kata yang dibuat, daftar kata high frequency yang dibuat oleh Michael West. Nah, jadi ini kritikannya lagi terhadap penelitian terdahulu. Kritikannya yang keempat, ya, previous research either examine the repetition of words from the second 1000 word level or low frequency words. It is also important to investigate the repetition of the first, second, and third 1000 word level, because the relative value of these words for EFL learners in terms of lexical coverage decreases significantly according to the frequency level. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya melihat pengulangan penggunaan kata-kata second thousand, ya, kata-kata 1000 yang kedua, ya, second word thousand word level of or low frequency word. Jadi kata-kata yang 1000 sampai 2000 itu dianggap sudah menjadi low frequency words, ya. Kalau 1000 pertama itu dianggap high frequency word, ya, di penelitian terdahulu. Padahal menurut Sun dan Dang ini, ya kata 1000, 2000 dan 3000 itu penting juga diteliti, karena 3000 ini merupakan kata-kata yang sering dipakai oleh EFL learners, ya, orang yang belajar bahasa asing, bahasa Inggris sebagai bahasa asing, ya. Jadi tidak hanya 1000 dan 2000 saja, tapi termasuk juga 3000, ya, kata high frequency words, ya. Jadi itu kelemahan penelitian terdahulu, hanya fokus kepada kosakata yang ada pada second 1000 words, ya, tidak memasukkan third 1000 words. Lalu terakhir kritikannya, ya, atau knowledge gap yang dia sajikan di sini. Last but not least, most previous studies focused on global textbook, ya. Jadi sebagian besar penelitian sebelumnya fokus kepada textbook, buku ajar yang global, artinya yang dipakai di mana-mana. Kecuali only two, ya, Al-Saif and Milton 2012, Nguyen 2020, examine vocabulary in local high school EFL textbook. Hanya dua ini yang meneliti textbook yang digunakan di local high school textbook, ya. Sementara yang lainnya meneliti buku teks yang berlaku di mana-mana, ya, yang global, ya. This is surprising since local textbook tend to outnumber global textbooks, ya. Dan ini menurut dia tidak tepat, ya, dan mencengangkan. Mengapa? Karena local textbook itu lebih banyak digunakan, ya, daripada global textbook. Dia dukung pendapat ini, klaim dia ini dengan kutipan Hughes 2019. And high school education is indispensable in foreign language education, ya, dan termasuk pendidikan di sekolah menengah atas, ya. Jadi tidak hanya buku-buku di sekolah menengah bawah, ya, SMP atau SD, tapi juga buku-buku ajar yang dipakai di sekolah menengah atas itu lebih banyak menggunakan buku teks lokal, ya, bukan global, bukan yang ditulis oleh misalnya oleh native speakers atau yang ditulis oleh penulis yang dimaksudkan untuk dipakai di mana-mana. Jadi inilah ada 5 mini critics yang disimpulkan oleh penulis, ya, Sun dan Dang 2020 dari analisa evaluatif, ya, dia terhadap kajian pustaka, terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Nah, ini artikel ini terbit di artikel di jurnal bergengsi reputable, diindeks oleh Scopus Q1 kuartal 1, ya, dan menunjukkan begitu kuatnya, ya, argumen penulis bahwa adanya gap, ya, adanya
kekurangan, keterbatasan atau kelemahan dari penelitian-penelitian terdahulu. Dan ini mini kritik ini tidak bisa kita peroleh kalau kita hanya sekedar membaca hasil-hasil penelitian terdahulu secara comprehension, ya, harus membacanya secara kritikal atau evaluatif. Nah, barulah muncul komentar kita, ya, komentar evaluatif atau kritik kita terhadap penelitian terdahulu. Jadi memang tidak mudah, ya, menghasilkan seperti ini karena kita tidak terbiasa membaca secara kritis. Kita cenderung hanya membaca secara pemahaman saja. Nah, kalau kita hanya membaca secara pemahaman, tidak akan muncul, ya, klaim-klaim kita seperti ini, ya, karena kita cenderung menerima, ya, temuan penelitian orang terdahulu tanpa berusaha melihat apa kekurangannya, keterbatasannya atau ketidakkonsistenan temuan penelitian terdahulu. Nah, jadi saya ulangi di sini bahwa establishing a niche atau knowledge gap itu harus ada, ya, harus ada di dalam bagian pendahuluan artikel, karena itulah yang akan menjawab pertanyaan mengapa sebuah penelitian perlu dilakukan, ya. Mengapa sebuah penelitian dilakukan berdasarkan hasil evaluatif, ya, kritik kita terhadap literature. Makanya letaknya di sini setelah step 3 dari move 1, reviewing previous research, baru muncullah hasilnya, klaim kita, kesimpulan kita, kesimpulan evaluatif kita, kesimpulan kritikal kita terhadap kajian penelitian-penelitian terdahulu yang kita sajikan dalam bentuk knowledge gap, ya, dalam satu kalimat, tetapi bisa lebih dari satu, ya. Kalau hasil analisis, hasil kritikan kita terhadap penelitian terdahulu, ya, lebih dari satu. Nah, namun di sini kita tidak bisa membuat kesimpulan kritikal kalau yang kita review itu sedikit, ya. Apalagi yang kita review itu penelitian-penelitian sudah lama, ya. Jadi yang kita review di dalam pendahuluan artikel itu haruslah penelitian-penelitian terakhir tentang topik yang sama, dan harus juga relevan, ya, jangan keluar dari topik penelitian. Dan ini harus kita usahakan, ya. Jangan hanya 2 atau 3 penelitian terdahulu yang kita review lalu kita langsung membuat kesimpulan, ya, itu terlalu subjektif atau terlalu mentah, ya. Jadi harus banyak, misalnya 10, 15, 20, ya. Nah, barulah kita confident, ya, yakin, percaya diri membuat kesimpulan, dan pembaca pun percaya, ya, kepada kita bahwa kesimpulan kita atau klaim kita atau kritik kita itu masuk akal, ya, berterima. Demikianlah yang perlu saya sampaikan, ya, bagaimana menulis knowledge gap di bagian pendahuluan artikel jurnal internasional. Knowledge gap harus berdasarkan analisis evaluatif, analisis kritik terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan tentang topik yang sama atau yang berdekatan. Nah, sehingga kita yakin memunculkan klaim-klaim kesimpulan tadi, dan pembaca pun akan percaya dengan klaim kita, yakin, ya, karena kita di sini berargumen, tujuannya adalah persuasion, ya, keyakinan pembaca terhadap apa yang kita sampaikan. Demikian saja, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.